yang busuk pula. Karena apa? Karena manusia tidak mempertuhankan Tuhannya sebagaimana mestinya di dalam hatinya. Karena manusianya menyerupai Allah daripada menyerupai manusianya. Manusianya menyerupai Sang Khalik daripada menyerupai makhluknya. Manusia menyerupai pencipta daripada menyerupai ciptaan di dalam hatinya. Itulah maknanya makan dan minumnya dan apapun yang diusahakan semuanya serba najis, serba kotor. Hartanya kotor, makan minumnya kotor, apapun yang diaktivitaskannya, sholatnya kotor, ibadahnya kotor, pekerjaannya kotor, apapun yang tergerak di dalam aktivitas badan ini semuanya serba kotor dan tersesat pulangnya kepada dirinya sendiri daripada pulang kepada Allah. Jadi ketika setelah Idul Adha, setelah hari pengorbanan di mana dikorbankan hidup dan badan manusianya kepada Tuhannya yang dilambangkan oleh baginda Nabi Ismail yang mana rela ridho disembelih dirinya demi perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Maka dijadikanlah Nabi penggantinya dari yang disembelih itu adalah domba. Maknanya yang disembelih bukan manusianya. Yang dimatikan bukan manusianya. Yakni domba-domba yang tersesat yang ada di dalam setiap hati manusia. Karena manusia yang lepas tali dari tali Tuhannya, manusia yang lepas dari mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya, yakni manusia berposisi sebagai Allah, manusia berposisi sebagai sang pencipta di hatinya daripada berposisi sebagai yang diciptakan, daripada berposisi sebagai makhluk. Manusianya enggan kembali kepada Tuhannya, ibaratkan domba yang terlepas. Maka dari itu ketika sudah kena kembali dombanya, kita sadari maka dipersembahkanlah hidup dan badan ini kepada yang berhak. Karena yang berkuasa atas hidup dan badan ini selama ini ya sifat-sifat kebinatangan manusianya lah yang berkuasa di dalam hati kita selama ini daripada dikuasai oleh Tuhannya. Yakni dipersembahkan lagi kepada Tuhannya. Domba yang lepas ini yakni hawa nafsunya lah yang disembelih, hawa nafsunya lah yang dimatikan sehingga hawa nafsu manusianya menjadi hawa yang selamat, menjadi hawa yang mutmainnah, yakni menjadi hawa yang tenang. Jadi itulah makna Idul Adha ini. Jadi setelah manusia mengalami hal itu, ketika manusia sudah mengalami mati sebelum mati, ketika manusia sudah mengalami baiatnya, maka setelah itu, itulah hari kebebasan manusianya dari menjadi manusia. Itulah hari kebebasan manusianya dari syariat-syariat manusianya. Itulah kebebasan manusia dari semua aktivitas-aktivitas manusianya. Karena sudah
putus manusianya, maka semuanya akan bangkit menuju dan bertemu Tuhannya. Itulah makna ibadah, itulah makna af'al yang lillahi ta'ala. Karena sudah bebas dari dombanya, karena sudah bebas dari hawa nafsu manusianya di dalam hatinya. Maka dari itu seusai penyembelihan di dalam Idul Adha, maka ada 3 hari yang istimewa, yakni hari tasyrik yang mana diharamkan untuk berpuasa. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum dan sesudahnya diwajibkan dan disunahkan untuk berpuasa. Akan tetapi bedanya di dalam Idul Adha ini diharamkan untuk berpuasa bagi orang-orang yang di luar dari ibadah haji. Bagi orang-orang yang sedang melaksanakan haji setelah wukuf di Arafah baru melempar jumroh dan berkorban. Jadi melempar jumroh maknanya melempari hawa nafsunya dengan 7 batu. Dilemparinya hawa nafsu manusianya dilempar dengan batu apa? Batu kudrotillah, dengan kuasanya Allah. Dilempar lagi hawa nafsu manusianya, iblis dan setan ini dengan batu iradah, kehendak Allah. Dilemparinya lagi hawa nafsu manusianya ini dengan batu ilmu, yakni ilmu manusianya sudah dihancurkan kembali kepada ilmu Allah. Dilempar lagi di dalam jumroh itu hati manusia dengan batu hayat. Dilempari dengan batu hayat maknanya diteguhkan di dalam hati kita bahwa hidup ini bukan hidupmu Halim. Hidup ini bukan hidupmu wahai fulan. Inilah uripe Allah. Inilah hidupnya Allah. Inilah hayatullah. Dilempar jumroh lagi dengan batu sama pendengaran. Dilempar lagi dengan batu basor, penglihatan. Dan dilempar lagi dengan batu kalamullah. Jadi manusianya sudah tumbang kedirian manusianya di dalam mempertahankan diri sebagai manusia di hatinya. Jadi bukan jangan salah paham, bukan manusia jadi Allah. Ini kebanyakan pemahaman di luar sana, akhirnya manusianya yang ngaku-ngaku jadi Allah di dalam hatinya. Akan tetapi di sini pemahamannya manusianya hancur lebur, manusianya rela mati demi Tuhannya. Berarti yang bangkit bukan manusianya, akan tetapi Allah lah yang bangkit berkuasa atas manusianya. Bila manusianya berganti menjadi Allah, berarti manusianya yang bangkit. Sehingga tambah sesatlah manusianya yang merasa manusianya sudah bermakrifat kepada Allah. Jadi pemahaman selama ini manusia sudah merasa dekat, sudah merasa menyaksikan Allah, sudah merasa bermakrifat kepada Allah, itu yang salah paham. Maknanya bagi orang yang sudah disembelih atau yang sudah dibaiat, maka manusianya tak berkuasa lagi atas makrifatnya. Kepada makrifat manusianya saja sudah tidak berkuasa lagi, apalagi makrifatullah. Bila manusia salah pemahamannya sampai akhir hayatnya, ia akan disiksa untuk menjaga makrifat dirinya. Merasa makrifatnya harus dijaga terus.
manusianya takkan bebas dengan makrifat-Nya. Karena manusianya lah yang merasa dirinya makrifat. Jadi pemahaman yang benar adalah manusianya sudah tidak bermakrifat lagi. Kepada dirinya saja sudah tidak makrifat, apalagi kepada makrifat Tuhannya. Jadi manusianya hanya menjadi wakil-wakil Allah saja. Manusianya hanya menjadi rasul-rasulnya Allah. Manusianya hanya menjadi utusan-utusan Allah. Manusianya hanya menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Manusianya sudah disembelih kerasulannya, sudah disembelih utusannya, sudah disembelih pesuruhnya dari pesuruh yang hawa nafsunya. Jadi manusianya sudah bebas dari kerasulan hawa nafsunya. Jadi dari menjadi utusan hawa nafsunya, jadi pesuruh hawa nafsunya, jadi khalifah hawa nafsunya. Selama ini manusianya sudah bebas dari perbudakan dirinya sendiri di hatinya selama ini. Setelah manusia datang rela dan ridho untuk disembelih hatinya, disembelih hawa nafsunya lewat pintu baiat. Jadi setelah berbaiat, setelah kebebasan demi kebebasan hatinya dari belenggu-belenggu hawa nafsunya, maka manusianya sudah tak berkewajiban berpuasa lagi, tinggal makan-makan dan minum. Perayaan di dalam hari tasyrik di tanggal 11 dan 12 serta 13 setelah Idul Adha, yakni tanggal 21, 22, dan 23 inilah hari-hari kebebasan manusianya, bebas menikmati kemenangannya, makan dan minum hasil kurbannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga di dalam hatinya, kenapa manusia dikatakan bebas dari cengkraman-cengkraman syariat-syariat manusianya? Bagaimana mungkin manusianya bisa bangkit lagi ketika manusianya sudah disembelih, ketika manusianya sudah rela, ridho datang kepada Tuhannya dengan memasrahkan, dengan mengorbankan hidup dan badannya kembali kepada Allah, maka bebaslah manusia dari amanah-amanah yang diembannya, amanah kehidupan, amanah badan sudah dipersembahkan lagi kepada yang menciptakan, sehingga manusianya tak berhak untuk menjaga-jaga lagi makrifatnya. Manusia tak berhak menjaga-jaga Allah lagi dengan ibadah-ibadahnya. Manusianya sudah bebas dan tak berhak lagi menjaga Tuhannya lewat amal-amal ibadahnya. Tak berhak menjaga Tuhannya lagi lewat ilmu-ilmunya. Karena seolah-olah selama ini kan kita yang menjaga Allah. Terbalik imannya. Karena belum menjadi hamba Allah. Karena belum dengan rela dan ridho kembali kepada Allah. Maka selamanya manusianya seolah-olah yang masih jadi Tuhan. Yang menjaga Allah dengan amal ibadahnya. Akan tetapi bagi manusia yang kembali kepada Allah, maka itulah hari kebangkitan, hari kebebasan, yang mana sudah tak ada lagi syariat-syariat manusianya, yang ada hanyalah syariatullah, yang ada hanya uripe Allah, yang ada hanyalah zatullah, yang ada hanyalah af'alullah, asma'ullah, sifatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud hari tasyrik bagi umat Islam setelah
melaksanakan hari raya Idul Adha itu, hari tasyrik adalah hari kemenangan manusianya setelah dikorbankannya dirinya di hatinya. Maka yang ada hanyalah Allah. Maka ketika itu bergembahlah di dalam hati kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan bergema, hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha wujud, hanya Allah lah yang maha hidup, hanya Allah lah yang maha berkuasa atas diriku di hatiku. Maka semuanya serba halal, hartanya halal, istrinya, suaminya sudah halal, yang dulunya berhubungan intim dengan berzina, selalu berzina, meskipun secara syariatnya syah, akan tetapi secara hati masih berzina di sisi Allah. Maka setelah disembelih kemanusiaannya, setelah berbaiat, maka bangkitlah keindahannya, bangkitlah kebahagiaannya, bangkitlah ketenangan jiwanya. Itulah masa-masa kemenangan hari tasyrik bagi manusia-manusia yang dimenangkan oleh Allah dari hawa nafsunya. Jadi bukan manusianya yang bisa menang, tapi Allah lah yang memilih setiap hamba-hamba yang dikehendakinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka selalu bergembahlah di hati hamba-hamba yang sudah dipilih oleh Allah, hamba-hamba yang sudah didatangkan oleh Allah, hamba-hamba yang sudah merelakan hidup dan badannya kepada Allah. Maka disitulah hari kemenangan yang mana di dalam hatinya selalu memahabesarkan Allah di dalam berdirinya, memahabesarkan Allah di dalam duduknya, memahabesarkan Allah di dalam solatnya, memahabesarkan Allah di dalam ibadah-ibadahnya, memahabesarkan Allah di dalam pendengarannya, memahabesarkan Allah di dalam penglihatannya, memahabesarkan Allah di dalam seluruh aktivitas-aktivitasnya, memahabesarkan Allah di dalam setiap keadaan-keadaannya. Karena itulah orang-orang yang sudah demikian,
Innal awliya'a la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Para aulia Allah, para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya dan tiada bersedih hatinya. Karena yang ada bukan manusianya lagi. Karena manusianya sudah rela, sudah ridho, hanya dituhani oleh Allah di hatinya daripada mentuhankan dirinya sendiri. Karena manusianya sudah mentauhidkan hanya Allah di hatinya daripada mentauhidkan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya akan selalu dan selalu dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang terpilih. Maknanya dipilih sebagai hamba yang udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Allah secara sempurna. Apa agama Allah secara sempurna ini? Itu adalah ketika kau dengan rela dan ridho mempersembahkan nyawa, jiwa, hati, roh dan hidupmu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah yang dimaksud keridhaan. Itulah yang dimaksud asyakur. Itulah yang dimaksud al-ikhlas. Karena semua itu bukan dilakukan oleh manusianya, akan tetapi semua dilakukan oleh pemilik sifat itu sendiri. Siapakah pemilik sifat itu? Dialah uripe Allah. Tanpa uripe Allah takkan pernah ada sifat-sifat itu. Dengan uripe Allah lah maka nyatalah sifat-sifat itu bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita membacakan sholawat limin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.